wabarakatuh. Nama saya Nur Aksan, NIM saya 411221152 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari soal UTS, statistika, dan probabilitika. Di sini soal pertama yaitu distribusi dengan visualisasi histogram box plot. Ini untuk visualisasinya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan untuk penjelasan shortcut yang kami tulis. Yang pertama, kita impor beberapa library seperti biasa. Ada Matplotlib, ada Suborn, dan Pandas. Selanjutnya pada data preparation, data ini yang kita ambil adalah daerah. Beberapa daerah ini termasuk kecamatan. Kita ambil samplingnya dari Sukasari, Sukajadi, Coblong, Cicando, dan Andir. Selanjutnya di bawahnya ada jumlah balita stunting. Ini berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan. Dan variabel berikutnya adalah total jumlah balita dari yang dites di beberapa kecamatan yang kami jadikan sampling. Selanjutnya data frame. Data frame ini terdiri dari probabilitas stunting, yang artinya data frame jumlah balita stunting dibagi total jumlah balita dikalikan dengan 100. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Adapun selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya ada plotting. Untuk plotting figur ini dia buat di outputnya, bentuk outputnya. Kita bentuk outputnya pakai dua, ada histogram dan box plot. Untuk di histogram ini, untuk enable plotnya itu nanti outputnya bakal berbentuk bar. Untuk data X-nya itu diambil dari data preparation X untuk kecamatan Sukasari, Sukajadi, Coblong, Cicendo, dan Andir. Untuk yang data Y-nya, probabilitas stuntingnya akan mengambil data dari data DF. Untuk yang box plotnya, untuk SNS box plot, dia hasil output. Saya Lydia Bunga Mega dengan NIM 411221083 ingin menjelaskan nomor 2, yaitu probabilitas atau kemungkinan kejadian stunting dapat dihitung dengan rumus sederhana, yaitu rumusnya P dalam kurung A sama dengan jumlah balita stunting dibagi total jumlah balita. Contohnya ada Sukasari 50/500 sama dengan 10%, Sukajadi 30/600 sama dengan 5%, Coblong 70/700 sama dengan 10%, Cicendo 20/550 sama dengan 3,64%, Andir sama dengan 40/800 sama dengan 5%. Kejadian ini menunjukkan perbandingan risiko stunting di tiap kecamatan berdasarkan data balita yang ada. Nah, di sini ada nomor 3, identifikasi variabel dan distribusi probabilitas. Di sini ada identifikasi variabel dulu. Jadi variabel diskrit, jumlah balita stunting per kecamatan. Variabel ini adalah jumlah balita yang mengalami stunting di setiap kecamatan. Nilai ini terbatas dan dapat dihitung sebagai bilangan bulat, misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan 2, variabel kontinu, presentasi balita stunting per kecamatan. Variabel ini dihitung berdasarkan jumlah balita stunting dibandingkan dengan jumlah total balita di kecamatan tersebut. Presentasi ini dapat memiliki nilai dalam rentang 0 hingga 100% dan dapat dihitung dengan nilai pecahan. Sini B-nya itu tentukan distribusi yang relevan.
distribusi probabilitas. Untuk variabel diskrit jumlah balita stunting, kita bisa menghitung distribusi probabilitas dengan menghitung proporsi setiap kecamatan terhadap total jumlah balita stunting. Nah, di sini total jumlah balita stunting itu total stuntingnya itu 50 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 20 ditambah 40 yaitu 210. Nah, ini angka-angka ini total stuntingnya itu diambil dari data tadi, data dari masing-masing total stunting di kecamatan. Jadi misalnya Kecamatan Sukasari itu 50, Kecamatan Sukajadi itu 30, Kecamatan Coblong itu 70, Kecamatan Cicendo itu 20, Kecamatan Andir itu 40. Nah, jadi ditambah jadi total stuntingnya itu 210. Nah, di sini distribusi probabilitas itu berarti 50 dibagi 210. 210 itu apa? 210 itu dari total stunting. Jadi total dari Kecamatan Sukasari, total stunting dari Kecamatan Sukasari dibagi total stunting dari seluruh kecamatan. Jadi Sukasari itu Kecamatan Sukasari itu 0,238, stunting Sukajadi itu 0,143, stunting Coblong itu 0,333, stunting Cicendo itu 0,095, stunting Andir itu 0,190. Jadi fungsi distribusi kumulatif CDF. Ini nih stunting Sukasari A itu alias ya, alias. Maka itu di sini ada CDF A. A-nya itu alias dari Sukasari. Jadi CDF A sama dengan ya PA sama dengan 0,238. Jadi di sini ada CDF B sama dengan eh, A ditambah B lah, A ditambah B atau 0,238 ditambah 0,143 sama dengan 0,381. Jadi di sini eh, CDFB CDF contohnya itu CDFB itu mengambil data dari A ditambah B. Jadi data yang tadi kita barusan hitung, data yang distribusi probabilitas itu ditambahkan A plus B, yaitu 0,238 dari Sukasari ditambah 0,143 dari Sukajadi, yaitu menghasilkan 0,381. Nah, sebegitupun dengan yang lainnya. Jadi di sini distribusi kumulatif dari Sukasari itu 0,238, eh, distribusi kumulatif dari Sukajadi itu 0,381, eh, terus distribusi kumulatif dari Coblong itu 0,714, distribusi kumulatif dari Cicendo itu 0,809, distribusi kumulatif dari Andir itu 0,100 bukan sorry sorry distribusi kumulatif dari Andir itu 1000, satu ya 1000. Lanjut. Nomor 4, lakukan uji hipotensi dasar. Hipotensi 0, HO rata-rata, prevalensi stunting di Kecamatan Bandung 5%, hipotensi alternatif rata-rata, prevalensi stunting di Kecamatan Bandung 5%, data prevalensi stunting yang kini milik sekarang adalah 10%, 10%, 10%, 3,64%, 5%. Data prevalensi stunting itu didapatkan di slide nomor 2. Slide kedua. Interpretasi hasil rata-rata prevalensi stunting 6,73%. Standar deviasi 3,4%, statistik 1,2718, p-value 0,2723. Terima kasih. Baik, kesimpulan
Distribusi probabilitas dihitung untuk balita stunting di setiap kecamatan, menghasilkan estimasi probabilitas stunting dan persentase stunting secara keseluruhan. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah rata-rata prevalensi stunting di Bandung berbeda signifikan dari 5%. Dari hasil analisis, rata-rata prevalensi stunting di kecamatan yang diteliti adalah 6,73% dengan standar deviasi 3,4%. Uji statistik menunjukkan nilai T sebesar 1,2718 dan p-value 0,2723, yang berarti tidak ada bukti signifikan untuk menolak hipotesis 0 pada tingkat signifikansi umum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.